orang penting. Balik di Ngobrol Penting. Dan hari ini gue bersama Bang Pablo mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Happy birthday! Bapak Presiden kita. Happy birthday! Nggak perlu dikasih surprise dong. Tadinya gue mau kasih surprise ke Pak Jokowi kan. Mau ngirimin apa Bang? Hah? Mau ngirimin road glide 1? Sama surat panggilan. Tapi Bang, Ya. yang pada saat hari ulang tahun Bapak Presiden kita ini, gue mendapatkan artikel yang menarik nih. Nah, Dari sidem.co.id. wes. Nah, di sini Jokowi ulang tahun. Nasdem memanfaatkan mengenang kemesraan Surya Paloh bersama Jokowi. Terus di situ katanya di akun Instagramnya Partai Nasdem ada unggahan Ya. fotonya Surya Paloh bersama Pak Jokowi. Itu. Ada maksud tertentu nggak tuh Bang kalau menurut Abang? Ya kalau ditanya maksud ya berarti kan kita harus tanya sama Pak Surya Palohnya kan. Kita harus tanya Surya Palohnya sama tim humas multimedianya Nasdem gitu. Kenapa harus taruh foto Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh? Yes, gitu. soalnya kan kita tahu belakangan kan Pak Surya Paloh ini berseberangan gitulah istilahnya ya. Tapi gue lihat begini, ini ada dua hal yang menurut analisa gue ya. Oke. Yang pertama memang ada satu bentuk Pak Surya Paloh ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa politik kali ini kita sebagai orang yang mendukung Anies Baswedan tidak akan frontal amat lah begitu ya. Oke. Dengan pemerintah kita akan kalem-kalem aja, kita akan slow-slow aja karena kita masih berdamai sebenarnya. Maka terlihat dari kita masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi dan kita rangkul nih Surya Paloh merangkul Pak Jokowi nih. Jadi sebenarnya di dalam dunia politik seperti ada satu bentuk hal yang tersirat nih disampaikan oleh Nasdem bahwa wes kita kalem-kalem aja begitu. Itu analisa pertama. Okay. Atau analisa kedua bisa kita lihat bahwa sebenarnya ada rasa rindu yang mendalam dari Nasdem kepada Pak Jokowi begitu kan. Agar Pak Jokowi itu seperti diingatkan oleh Nasdem bahwa kita ini pernah mesra loh begitu ya. Okay. Kita pernah CS loh gitu ya. Kita pernah membantu Pak Jokowi loh. Karena kita lihat itu kan Nasdem Surya Paloh foto dengan Pak Jokowi menggunakan baju putih-putih itu pada saat perjuangan bagaimana getolnya Nasdem itu membela Jokowi untuk menjadi presiden. Betul, kan begitu pada saat itu menjadi calon presiden. Sehingga ada satu bentuk pesan tersirat juga yang disampaikan oleh Nasdem bahwa hey Pak Jokowi gitu ya. Mungkin gitu kan. Hey Pak Jokowi, janganlah kau lupa kami ini pejuangmu kan begitu. Ada seperti bentuk seperti itu kan. Untuk supaya diingat oleh Pak Jokowi, jangan tega-tega kali lah sama kita ini kan gitu. Karena kita ini adalah pejuangmu gitu. Itu bisa ini jadi apakah terkait juga dengan yang kita tahu mungkin banyak orang bilang kalau Nasdem belakangan digencet nih. Wah, jelas lah kalau di Nasdem itu kelihatan beberapa kali digencet. Bahkan saat ini penyidikan kasusnya Menteri Pertanian Johnny G. kan. Plate terus sama Johnny G. Plate sudah dan ini masuk ke Kementerian Pertanian kan. Dari Nasdem juga kan. Juga dari Nasdem juga. Maka disinilah akan diuji sebenarnya bagaimana Nasdem itu memperlihatkan kepada rakyat gitu bahwa kami ini adalah partai yang siap tempur, siap berjuang begitu. Karena kalau kita bicara partai pejuang ya, harusnya menurut gua menteri-menterinya itu udahlah, jangan ada lagi di dalam istana lah. Apalagi yang terakhir yang kalau nggak salah Menteri Lingkungan Hidup ya? Iyalah Kak, Bu Siti Nurbaya. Yang dipanggil juga sama Pak Jokowi terkait dengan polusi di Jakarta. Pasti. Itulah yang akan selalu dirasakan oleh Nasdem sepertinya begitu. Karena terlihat sekali di sini Pak Jokowi juga serba salah kan mungkin ya. Karena satu sisi mungkin Pak Jokowi tidak ada niat melakukan penjagalan, tapi di sisi lain ketika ada menterinya yang salah begitu ditindak,
menteri ditindak gitu ya, lalu orang langsung mengait-ngaitkan nih, wah ini penjagalan kan begitu. Jadi ada satu sisi nggak tahu apakah ini bagian daripada strateginya Surya Paloh sengaja tidak mau cabut itu menteri supaya terkesan kami ini dijolimi begitu. Nah, bisa jadi seperti itu gitu ya. Atau apa namanya, memang Pak Jokowi juga jadinya serba salah kan. Gua tegas sama nih menteri-menteri, nanti tiba-tiba mereka keenakan bilang gua yang jolimi kan begitu. Iya, betul, Enak banget main tunjuk hidung menyalahkan gua seolah-olah gua mau ngejegal Anies, padahal Anies itu posisi ketiga kan begitu kan. Peringkatnya jauh lah gitu ya. Sehingga kalau kita bicara bahwa Surya Paloh dengan Nasdemnya ingin benar-benar tempur ya, menurut gua ya sudah, jangan pakai cara itu gitu ya, artinya memang mau cabut aja menterinya. Di situ akan memperlihatkan bahwa Nasdem ini tidak haus akan kekuasaan, sehingga Nasdem itu bersedia untuk meninggalkan masa jabatan yang sedikit lagi untuk apa namanya, benar-benar all out berjuang, apa namanya ya, melawan kekuatan yang katanya sedang menekan Surya Paloh. Tapi kan kita juga bingung gitu loh. Adakah alasan lain Surya Paloh tidak mencabut menteri-menteri dari Nasdem begitu? Apakah ada pekerjaan yang memang belum selesai di sana? Kan kita kan nggak tahu kan, sehingga kalau dicabut tiba-tiba nanti nggak ada yang ngejagain, bau busuk keluar semua kan jadi pusing kan. Nah, apakah ada arah ke situ? Kita juga nggak mengerti. Sehingga yang tahu apa langkah selanjutnya dan apa yang harus dilakukan oleh Surya Paloh itu sendiri adalah ya Surya Paloh itu sendiri, Surya Paloh dan Tuhan lah yang tahu harus mau ngapain kan begitu kan. Nah, apakah foto ini menunjukkan minta belas kasihan lah gitu, mulai kalang kabut soalnya nih. Ya makanya inilah yang sebenarnya mungkin akan ditunjukkan oleh Surya Paloh secara tersirat gitu ya, Nasdem lah khususnya ya, menunjukkan kepada Pak Jokowi begitu. Apakah satu sisi dia ingin, tadi yang gua bilang bahwa ini kita akan melakukan politik yang damai, slow-slow, kalem-kalem, itu adalah analisa pertama. Analisa kedua adalah bisa jadi dia ingin memperingatkan Pak Jokowi bahwa Pak, ini ingat nggak, kami ini pejuang loh, kami ini yang memperjuangkan Anda sehingga Anda bisa duduk 2 periode di situ gitu. Apakah itu? Atau mungkin ada kemungkinan satu lagi. Apa tuh? Kami rindu berada di sampingmu Pak Jokowi kan, bisa jadi kan begitu kan. Iya, benar. Jadi ada berbagai macam analisa yang bisa kita ambil dari foto itu. Kalau gue lebih condong ke yang kedua, karena gue tahu Surya Paloh itu tipikal orang yang tidak setengah-setengah ya, apa namanya, memelas gitu. Dia biasa melakukan sesuatu itu punya rencana dan step yang matang untuk kedepannya begitu. Jadi bisa jadi Surya Paloh tuh apa namanya, mungkin ya Humas itu mengunggah foto itu satu sisi ingin memperingati gitu, memperingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi begitu. Kami ini lah pejuangnya gitu loh. Lu mau lawan kita, wah jangan mimpi. Kurang lebih seperti itulah gitu. Seolah-olah jadi video apa namanya, foto itu bisa jadi menunjukkan satu sisi perdamaian atau menjadi bendera perang, mentabuhkan genderang perang. Gitu. Itu gokil. Tapi kalau beneran all out bakalan lebih seru ya, Bang. Gua yakin ya, seluruh masyarakat juga mengharapkan agar Surya Paloh dengan Nasdemnya benar-benar all out dalam kontestasi politik kali ini gitu ya. Karena mereka ingin melihat bahwa gagasan itu, ide-ide untuk membangun Indonesia ini benar-benar dituangkan, dilihat mana yang terbaik kan begitu. Sehingga gue yakin masyarakat itu pengen all out lah. Apapun caranya, tempuh gitu. Tarik itu. Kalau gua yang ditanya begitu ya, langkah awal apa yang memang harus dilakukan oleh Surya Paloh dan Nasdem untuk benar-benar all out, yaitu langkah pertama adalah cabut para menterinya dari sana. Memang kenapa kalau misalnya masih ada di sana? Itu ada satu secara apa namanya ya, secara etis atau non etis begitu ya. Ketika kita ingin membuat satu koalisi yang tidak didukung oleh pemerintah, karena kan kita bicara nama koalisinya adalah koalisi perubahan. Kalau kita ingin berubah, berarti kan keadaan yang sekarang kita tidak sepakat. Paham ya? Kenapa namanya adalah koalisi perubahan? Koalisi perubahan berarti kita membuat suatu bentuk gerakan yang berbeda dengan yang sekarang.
Kenapa harus berubah? Berubah tentunya menjadi yang lebih baik, kan nggak mungkin berubah untuk yang jadi lebih jelek kan. Iya, betul. Nah kalau seandainya kita bicara koalisi perubahan, sementara menterinya masih ada di dalam kekuasaan, apa yang harus diubah? Kan begitu. Karena yang menjalankan roda pemerintahan saat ini ada bagian menteri-menterinya, begitu loh. Iya. Nah lalu dia mau berubah, masa dia harus berubah ya? Dia secara tidak langsung mengatakan bahwa menteri-menteri dari Nasdem juga perlu diubah, kan begitu. Kan itu logik ya kan. Iya. Jadi menurut gua kalau memang Surya Paloh mau all out, ya langkah pertama adalah cabut dulu menterinya. Cabut dulu menteri-menteri dari sana, bahwa kami secara etis harusnya kami cabut dari sana. Karena kami membuat satu koalisi yang kita sebut sebagai perubahan, yang mana tentunya kalau kita bicara perubahan adalah satu koalisi yang berhadapan dengan pemerintah saat ini, kan begitu. Iya. Berarti selama menteri belum dicabut, ya tidak akan ada yang bisa diubah kan? Berarti Surya Paloh pun masih terlihat setengah-setengah. Setengah-setengah gitu. Itu yang membuat gua masih ada keraguan kepada Surya Paloh dan Nasdem tentunya. Apakah benar-benar ingin all out dalam mengusung perubahan tadi, atau hanya perubahan itu hanya sebagai tagline seperti kita dagang minuman, dagang makanan, ya seperti tagline, hanya membuat nyaman telinga orang yang mendengarnya gitu. Gitu. Gua kurang lebih begitu melihatnya. Karena kalau kita bicara perubahan itu kan apa ya? Lu mau berubah gitu ya. Lu mau berubah menjadi mengubah satu keadaan menjadi yang lebih baik begitu. Sementara lu ada di dalam keadaan itu, lu yang membuat lu ada di dalam satu pemegang kontrol keadaan yang saat ini begitu. Sehingga kalau yang mau diubah berarti yang lu harus ubah adalah orang-orang lu dong. Berarti kalau sekarang masih ada di dalam, berarti secara tidak langsung ya masih mendukung lah. Masih mendukung dan tidak perlu ada perubahan. Karena menteri-menterinya masih ada di dalam, kan begitu. Berarti secara lingkungan hidup dan secara pertanian di Indonesia tidak perlu ada yang diubah, kan begitu. Logiknya kan begitu. Artinya bila mana nanti Anies Baswedan dengan koalisi perubahannya menang lalu memimpin di istana begitu ya, katakan ya, bahwa apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan hidup dan pertanian? Apakah akan diubah atau tetap saja? Kalau tetap saja berarti bukan perubahan. Perubahan hanyalah omong kosong. Gitu. Tapi kalau diubah, ya kembali lagi, berarti menteri dari Nasdem nggak pas. Kan begitu. Berarti menteri dari Nasdem memang perlu diubah, kan begitu. Nah, jadi ini Surya Paloh dan Nasdem menurut gua dalam kondisi yang dilema sekali. Tapi kalau dia pintar mengambil sikap, ya menurut gua akan jauh lebih cantik dilihat oleh masyarakat begitu. Tapi kan kembali lagi itu yang gua pertanyakan gitu. Apakah ini juga bagian daripada kekhawatiran Surya Paloh kalau dia tarik menterinya gitu ya, akan ada hal-hal yang bombastis terjadi selanjutnya. Gua kan nggak ngerti juga kan begitu. Sehingga menurut gua yang tahu bagaimana selanjutnya adalah Surya Paloh dan Tuhan, kan begitu. Betul. Karena kalau takutnya begitu dicabut-cabutin yang itu dia. Sekarang aja belum dicabut aja udah banyak yang ketangkep. Nah, kalau dicabut-cabutin banyak yang lebih ketangkep. Bukan ketangkep, banyak yang terbongkar gitu kan. Ibaratnya kalau menurut gua gini, gua disuruh jagain satu ladang gitu ya. Ladang. Ini gua nggak ngomong Nasdem atau nggak ngomong Surya Paloh nih. Ini gua cuma angan-angannya gua aja nih ya. Berandai-andai lah. Gue disuruh orang, tolong lu jagain dong ladang jagung gua gitu. Lalu gue di sana menjadi seorang penjaga ladang jagung. Gitu. Nah, pada gue dipesan sama bos gue, pokoknya lu jangan makan nih jagung ya, lu jangan jual nih jagung ya. Cuman kondisinya mungkin pada saat gue lagi jaga tuh ladang jagung, gue kadang-kadang siang tuh suka lapar. Suka lapar gue makan. Nah pada saat gue jaga itu, gue makan. Tetangga-tetangga itu orang-orang sekitar yang ada di ladang jagung tuh ngeliat tuh, wah Pablo nih siang-siang suka makan jagung nih, gitu. Nah ada kekhawatiran gue kalau gue cabut dari ladang jagung itu, diganti sama penjaga ladang jagung lain, akhirnya ketahuan kalau gue siang-siang suka makan jagung yang ada di situ. Ya kan tetangga-tetangga sana bisa ngomong nih sama, wah penjaga sebelumnya Pak makan jagung di sini, ya kan? Nah ada hal-hal seperti itu yang mungkin menurut gue ladang jagung itu jangan sampai berubah sebelum waktunya, kan begitu. Berarti sekarang cuma istilahnya menahan selama mungkin sampai ya menahan
ladang jagung itu jangan sampai Terbongkar dulu lah sebelum Kuasai. selesai pilpres gitu kali ya. dikuasai oleh penjaga ladang jagung lainnya begitu. Itu menurut gua, itu analisa gua. Sehingga Oke. yang tahu itu adalah Surya Paloh dan Tuhan gitu. Iya. Wah, menarik banget ya. Dari sebuah foto aja yang diposting Bisa sampai ladang jagung ya. ya. Dan banyak banget makna tersirat di dalamnya gitu. Apakah benar cuma sekedar ucapan? Hanya Pak Surya Paloh lah yang tahu ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman Ngobrol Penting. Sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya.